lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, bersama guru saya Ustadz Solmed Soleh Mahmud. Assalamualaikum guru, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib. Masya Allah, kita ngomongnya normal apa kagak nih? Ya ngomong mungkin lagi musim begini, gimana kalau ngomong nggak pakai suara? Ya Allah, pantomim guru. Sehat ya guru ya? Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Ini sebelum kita ngomong lebih jauh, mungkin minta izin nih guru nih. Ya. Ini ya didikan dari guru ya, The Sultan. Ya. Sultan ini kumpulan anak-anak orang. Ya iyalah. Yang punya kreasi dan kreativitas dalam bermusik. Tapi kita salurkan gimana supaya tetap ada dakwah dan siarnya. Barokah. Tapi intinya guru seneng nyanyi apa kagak nih? Ngaji. Nyanyi. Oh nyanyi. Nyanyi kita alhamdulillah suka begitu. Suka ya. Nah, boleh bocorin gak nyanyinya apa gitu yang dia? Wah. Rasa cinta. Mau dengar? Jangan, udah ntar aja. Baik, saya kalau suruh nyanyi, waduh, takutnya rusak TV pemirsa. Terima kasih udah hadir di Cahaya Hati Indonesia Ramadan kali ini. Pasti sibuk banget. Dan sebelum masuk ke tema, satu lagi nih, Kiai juga punya acara sendiri ya, ngaji bareng ya kalau nggak salah ya. Ya, ngaji bareng online Beb. Iya, itu Masya Allah banyak barokahnya, aku udah pernah ngikutin tuh. Alhamdulillah. Baik. Guru mohon izin, ini tema kita memupuk keimanan dan takwa pada anak. Nah, apalagi sekarang guru kalau aku lihat di Instagram juga rajin banget nih sama anak ya. Masya Allah ya, mirip banget anaknya. Iya, orang anak saya lah mirip. Lah coba kalau anak tetangga yang mirip saya, lah kan saya dicurigain. Baik guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews di mana saja Anda berada, kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Habib Ali Zainal, terima kasih sudah mengantarkan acara ini dengan sangat istimewa. Mudah-mudahan walaupun di tengah kondisi bangsa bahkan dunia yang sedang dilanda dengan musibah corona, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam melaksanakan puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ini kalau kita ngomongin anak Bib. Iya. Semua orang pasti menginginkan dan memimpikan bagaimana di antara tujuan ya pernikahan itu sendiri yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya anak keturunan. Nah, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Bahkan bukan cuma anak yang sedikit, tapi maunya Nabi anak kita pada banyak. Kenapa begitu? Karena nanti di hari kiamat Nabi bangga sama orang-orang yang beriman kalau punya anak banyak. Tapi harus tahu kuncinya. Kenapa Nabi bangga? Bukan cuma sekedar banyak, tapi banyak yang berkualitas. Jumlah umat Nabi banyak berarti yang beriman banyak, yang bertakwa banyak, yang soleh banyak, yang solehah juga banyak. Inilah tugas orang tua. Mendidik dan mencetak putra-putrinya, anak-anaknya, agar supaya menjadi anak-anak yang beriman bertakwa dan orang tua yang kelak nanti dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan semua para nabi dan para rasul. Kita kalau dibanggain depan RT aja udah gembira, Bib. Bener banget, iya. Haji Bidin, Haji Bidin yang megang keyboard, disebut sama Pak RT, iya. Benerin
Bajunya aja sampai 5 menit. Ya Allah lama banget. Lama banget, cuman disebut doang. Iya. Bagaimana kalau kita dibanggakan oleh Nabi kelak nanti di akhirat. Karena kita punya anak yang bukan hanya banyak secara kuantiti jumlah, tapi juga berkualitas. Inilah tugas para orang tua. Apa modal atau tugas yang pertama? Ini nggak ada airnya ya? Puasa. Oh lagi puasa iya. Iya. Saya lihat ada ginanya doang. Mana dia nih gelasnya gitu? Iya. Iya lagi puasa. Iya. Bercanda Beb. Gak apa-apa kalau beneran. Oh enggak ya? Iya Guru, silakan Guru. Jadi yang pertama ya, kita melihat sejarah bagaimana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau ini orang bukan cuman pinter tapi cerdas. Tidurnya aja bisa hafal kitab Muwatta. Belajar tidur. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Malik saat mengajar itu nggak kurang satu pun huruf dan kalimat dari apa yang disampaikan oleh Imam Malik ketika mengajar Imam Syafi'i. Ini bukan cuman pinter tapi cerdas luar biasa. Ternyata ayah dan ibunda Imam Syafi'i punya resep. Nah, beliau kan namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ayah beliau namanya Idris. Idris muda. Ini kita lagi cerita Idris muda, ayahnya Imam Syafi'i. Satu waktu melakukan perjalanan panjang jauh. Ya namanya orang pergi, orang jalan malah lapar, aus. Karena lapar, aus, tiba-tiba ketika menyusuri sungai, beliau melihat ada delima. Kenapa delima? Karena ada 5 kali Guru. Karena bukan delinem. Oh. Aja delima. Iya. Benar. Beliau melihat ada delima ngalir ya di sungai. Wah, main ambil aja nih. Set. Namanya orang lapar. Begitu dimakan baru setengah, kaget, ingat, ya Allah, ini kan delima pasti ada kebunnya. Kebunnya pasti ada yang punya nih yang nanem. Waduh, dia cari, dia susurin dari mana nih asal delima ini jatuh. Ketemulah sebuah kebun yang besar. Begitu ketemu, lalu jumpa dengan pemilik. Minta ridho, minta ikhlas karena delimanya udah dimakan setengah. Kata pemiliknya nggak bisa. Kalau mau dapat ridho saya mesti ikut aturan saya. Apaan tuh Pak? Pertama urus kebun saya. Wah, gara-gara delima setengah doang ngurus kebun. Anak zaman sekarang ya mendingan kita kabur dah daripada ngurusin kebun orang. Cuma dikasih setengah delima. Nah. Iya demi redo, demi halal tuh. Singkat kisah udah selesai. Kata bapaknya nih ya, yang punya kebun, nggak bisa. Masih ada syarat lagi. Apaan tuh? Kawinin anak saya. Waduh. Kalau urusan kawinin anak saya juga nih anak-anak di Sultan paling doyan. Ngawinin anak orang. Iya. Waduh. Nikahin anak si bapak nih. Boleh dah gitu. Demi redonya, demi ikhlasnya. Delima yang setengah udah masuk ke perut. Iya, cuman anak saya budek katanya. Nah lo budek. Kan? Terus buta. Waduh. Komplit. Terus bisu. Waduh. Terus nggak punya tangan, nggak punya kaki. Waduh, ini orang apa-apa ya? Ya Allah. Kaki nggak ada, tangan nggak ada, mata buta, bisu, kemudian tuli. Lengkap banget ini penderitaan. Tanya dah sama diri kita sendiri. Kalau nemu orang nawarin begitu hanya karena delima yang minta dihalalkan. Apa yang kita lakukan? Ya kabur. Iya. Udah suruh bersihin kebun. Ngawinin anak yang buta. Kemudian lengkap dah. Dari atas sampai ke bawah. Tapi apa kata Idris? Nggak apa-apa. Demi ikhlas dan ridho. Makanan yang masuk ke dalam perutku. Allah karim. Begitu selesai akad nikah dan sebagainya. Sebelah sana itu. Kau punya istri. Begitu pas dibuka. Waduh.
kok cakep betul. Beda. Beda. Kok lengkap, bisa nyaut, bisa ngomong, bisa denger. Tangan ada, kaki ada, lisan bisa bicara, kuping denger, mata juga ngeliat. Waduh, salah masuk kamar kali. Iya Allah. Coba kalau model yang begini. Duh, bisa biarin dah. Iya. Salah-salah dah begitu. Tapi beliau Masya Allah nggak begitu modelnya. Nggak usah dia deh. Kalau gue juga mungkin begitu kali. Iya. Sama ya, daripada gue nunjuk orang mendingan nunjuk diri gue. Iya. Jadi setelah pernikahan ini berlangsung, sudah masuk ternyata lengkap. Apa jawaban sang mertua? Buta mata karena tidak melihat dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Tuli telinga karena tidak mendengar perkara-perkara yang kotor. Ya, kemudian lisannya jauh daripada gibah. Tangan nggak pernah mengambil apa yang bukan miliknya. Kaki tidak pernah melangkah ke tempat yang penuh dengan dosa. Hasil pernikahan Idris dan wanita soleha ini, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Allahu Akbar. Artinya, saudara-saudara sekaligus saya dah. Ya, biar banyakan dikit. Ya. Salah satu resep kalau ingin mencetak anak soleh dan solehah, iman dan takwa, jaga makanan kita. Benar banget. Jaga minuman kita, jaga hasil makanan minuman yang kita cari dari pekerjaan kita. Kenapa makanan minuman perlu dijaga? Maaf. Kan apa itu? Iya. Kasih tahu dong, kan lu hostnya. Iya gitu. Ya namanya orang kan gak muncul begitu aja dari lubang moa. Ya belum. Ada proses. Iya. Masuknya, maaf nih, sperma gitu kan. Iya. Ketemu dengan sel telur. Perkawinan. Begitu ketemu jadi dah. Iya benar. Ini kan hasil dari apa? Dari nutrisi-nutrisi. Iya. Kalau muncrat, pantas bau mic-nya. Dari nutrisi-nutrisi. Iya. Ya. Yang dihasilkan makanan dan minuman, lahirlah anak-anak kita. Ya Allah. Jadi makan, minum, itu adalah perkara yang penting untuk dipikirkan oleh suami dan istri, agar supaya anak-anaknya menjadi soleh dan soleh. Muhammad. Seperti itu. Itu yang pertama. Masih ada waktu nggak ini? Masih ada waktu gak? Oh masih. Aduh, udah ngos-ngosan nih. Itu yang pertama. Awas guru. Kita bercanda aja ya, nggak apa-apa ya, maafin pemirsa ya. Habis di sini nggak ada jamaahnya, jamaahnya gaib semuanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia lahir, udah lahir nih. Iya. Ente kenapa nggak besuk orang lahir? Ya Allah, kan udah lama guru. Udah lama ya. Setelah dia lahir, kasih nama yang baik. Yang baik, yang bagus. Kenapa? Al-ismud du'a. Nama itu adalah doa. Jangan ngasih nama sembarangan ya. Namanya prihatin. Namanya krisis. Ada lagi namanya corona. Ya Allah. Covid. Lah nama orang si virus. Aduh. Jangan begitu, walaupun lahir di tengah corona, di tengah COVID-19. Lah jangan namain anak COVID. Ntar ada nama anak amuba lagi. Bakteri, cacing, la ilaha illallah. Jangan begitu. Biar kata ini lahir pada kondisi zaman yang begini, tapi namain anak tetap harus baik. Jadi syifa. Lah, iya, kan jadi obat kayak ya gak? Misalnya kasih nama Syifa Nur Fadilah. Nah itu kan cakep begitu. Bener. Jangan mentang-mentang buat mengingat. Nih Bidin temennya ngapa ngikut sih? Ya, jangan mentang-mentang ya, lahir pada satu kondisi untuk mengingat kondisi itu. Kemudian kita namakan, sementara namanya ternyata nama yang tidak baik. Sementara nama itu doa. Lah bagaimana coba kalau seandainya itu anak udah gede dipanggil corona. Ya Allah. Corona. Kabur semua, ada corona. Ketemu dia pakai masker. Dikit-dikit disemprot pakai sanitizer. Kenapa? Habis ketemu COVID, ketemu corona. Nah jangan begitu. Nama yang bagus-bagus, yang indah-indah. Nah habis diberikan nama, kemudian diberikan apa? Pendidikan. Pendidikan yang seperti apa?
pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Sebab kita nih hidup nggak cuma di dunia saja, tapi kita juga nanti akan hidup bahkan selama-lamanya di akhirat. Kenapa penting anak diberikan pendidikan dunia? Sebab dia mendapatkan rezeki. Ini demen banget sama gua. Kalau semut deket gua manis, lalaler deket gua, ini apaan ini ya? Salawatin aja guru tadi juga. Iya benar. Ini tadi kali guru salah semprot kali. Dia nyemprotin apa, laler pada ngumpul ini. Iya. Ya, jadi yang kedua apa tadi? Apa tuh tadi guru? Lo kan. Pendidikan. Pendidikan yang benar, pendidikan dunia, pendidikan akhirat. Iya. Pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Nah, kenapa pendidikan dunia penting? Siapa tahu anak mau jadi dokter. Benar. Nah, kalau jago nyuntik, nggak sekolah kedokteran, akhirnya nyuntik narkoba. A'udzubillah min zalik. Orang disuntik sembuh, lah dia disuntik bengek. Ya kan? Oleng. Iya, nah, bener. jangan sampai begitu. A'udzubillah min zalik. Siapa tahu anaknya mau jadi hakim, jaksa, polisi, tentara, gubernur, ekonom, jadi pemain musik, gambus, jadi apa saja. Yang penting baik, yang penting halal, yang penting benar. Tapi umur dunia tidak lama. Benar. Di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diberikan oleh ayah dan ibunya kepada putra-putrinya. Kenapa cuma dunia doang yang kamu urus anak kamu? Bagaimana ngajinya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kau tidak berikan informasi? Ini salah, ini benar, ini dosa, ini pahala, ini kebaikan dan lain sebagainya. Nah, itu semua kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya supaya kelak anaknya menjadi apa? Syafaat, menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Allah. Begitu Habib. Ya Allah, Masya Allah ya. Jadi artinya awalnya kudu bener ya guru ya. Ya. Kalau misalnya awalnya udah halal, semuanya kita jaga, hal yang baik kita jaga, maka kebaikan akan mudah diterima sama anak kita. Betul. Kalau misalnya banyakkan keburukan, maka ya hal buruk yang gampang diterima sama anak Betul kita. sekali Habib. Baik, terima kasih ilmunya guru. Masya Allah, mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayit. Dengan subtema kita menguatkan sikap tolong menolong antar sesama. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.